Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dwi Salma Salsabila, NPM 10020219036, asal Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Metode Dakwah Program Pesantren Masa Keemasan dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi lansia di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Latar belakang saya bermula dari populasi lansia yang terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2021, terdapat 8 provinsi yang penduduk lansianya sudah di atas 10% sehingga memasuki fase penduduk tua atau aging population. Hal ini menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, akan tetapi dibutuhkan program pembangunan kelanjut usiaan. Spiritualitas adalah dimensi yang mempengaruhi kesejahteraan lansia. Maka dari itu, kehadiran pesantren Darut Tauhid dengan program pesantren masa keemasan dapat menjadi solusi bagi permasalahan spiritualitas lansia. Materi yang disampaikan pada program pesantren masa keemasan meliputi akidah, fikih ibadah, manajemen kalbu, dan tahsin Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang paling baik. Namun, meskipun agama Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, angka buta huruf Al-Quran di Indonesia masih terhitung tinggi dengan persentasi 53,57%. Berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan, terdapat bermacam-macam kemampuan santri pesantren masa keemasan dalam membaca Al-Quran. Ada yang sudah mampu baca Al-Quran dengan cukup baik, ada yang masih terbata-bata, dan ada juga yang tidak mengenal huruf hijaiyah sama sekali. Maka dari itu, saya merumuskan masalah pada penelitian ini dengan 3 poin utama, yaitu bagaimana program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung. Yang kedua, bagaimana metode dakwah pada program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi lansia. Dan yang ketiga, bagaimana hasil program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung terhadap kemampuan membaca Al-Quran bagi lansia. Tujuan penelitian ini untuk menjawab ketiga rumusan masalah tersebut, yaitu yang pertama mengetahui program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung, yang kedua mengetahui metode dakwah yang diterapkan program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran bagi lansia, dan yang ketiga mengetahui hasil program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung terhadap kemampuan membaca Al-Quran bagi lansia. Langkah-langkah penelitian ini yang pertama menentukan metode penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap situasi sosial lansia. Yang kedua, menentukan jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan yang dilaksanakan pada kehidupan secara nyata melalui pendekatan kualitatif. Yang ketiga, pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebelum melaksanakan penelitian ini, saya melakukan kajian pustaka dan terdapat beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama, metode dakwah pada kalangan lanjut usia di Masjid Al-Furqan Haurgelis. Yang kedua ada skripsi penerapan dakwah terhadap lansia. Yang ketiga ada skripsi metode bimbingan Islam bagi lanjut usia dalam meningkatkan kualitas ibadah. Selanjutnya meningkatkan kemampuan baca Al-Quran para lansia menggunakan metode UMI. Dan yang terakhir efektivitas pembelajaran agama Islam pada lansia, program pesantren masa keemasan dan pengaruhnya terhadap kedisiplinan sholat berjamaah. Penelitian ini relevan karena objek yang diteliti hampir sama, yaitu lansia, akan tetapi ada yang berbeda dari segi variabel dan objeknya. Teori pada penelitian ini menggunakan teori PDCA. Teori manajemen PDCA adalah Plan, Do, Check, Action yang dikembangkan oleh Deming dan Stewart dengan tujuan untuk mengetahui program pesantren masa keemasan Darut Tauhid Bandung. Selanjutnya, untuk mengetahui metode dakwahnya menggunakan landasan umum bentuk metode dakwah yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 metode dakwah yang dapat digunakan dengan menyesuaikan kondisi objek dakwah, yaitu dakwah bil hikmah, mauizah hasanah, dan mujadalah al-ahsan. Hasil penelitian ini yang pertama, saya memaparkan profil Darut Tauhid. Darut Tauhid adalah sebuah yayasan dakwah yang cukup besar di Indonesia. Selanjutnya, pesantren masa keemasan adalah program pesantren mukim selama 40 hari yang ditujukan bagi muslim atau muslimah usia 45 tahun ke atas. Selanjutnya, metode dakwah yang digunakan dalam pesantren masa keemasan dilakukan secara klasikal dan kolosal, serta terbangun kedekatan antara satu sama lain, antara santri dan musyrifahnya, serta antar sesama santri. Hasil PMK terhadap kemampuan membaca Al-Quran dapat dilihat dari post-test dan pretest dari dokumentasi yang dimiliki oleh penyelenggara program. Analisis penelitian.
Program PMK hadir sebagai jawaban atas tingginya minat muslim dan muslimah lansia yang ingin memperdalam ilmu agama. Agar harapan dan tujuan yang ditargetkan dalam melaksanakan program ini dapat diraih dengan efektif, maka diperlukan manajemen hal yang baik. Dalam hal ini digunakanlah manajemen PDCA yang tadi dikembangkan oleh Deming dan Stewart. Selanjutnya, metode dakwah pada program pesantren masa keemasan diketahui dari hasil observasi yang dilakukan. Metode dakwah yang diterapkan pada program PMK telah sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, hasil program pesantren masa keemasan terhadap kemampuan baca Al-Quran. Sebagian besar peserta PMK mengalami peningkatan dalam penilaian tajwid, makhrajul huruf, dan kelancaran baca Al-Quran. Akan tetapi, beberapa peserta tidak mengalami peningkatan yang terlalu signifikan. Kesimpulannya, pelaksanaan program PMK sudah sesuai dengan konsep manajemen Deming dan Stewart, yaitu plan, do, check, dan action. Metode dakwah yang digunakan dalam program PMK juga sejalan dengan panduan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, yaitu bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah al-ahsan. Serta diketahui terjadi peningkatan bagi sebagian peserta pada penilaian akhir yang diambil dari aspek tajwid, makhrajul huruf, dan kelancaran baca Al-Quran. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan bagi beberapa peserta. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu kemauan dan kesungguhan dari masing-masing individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.